Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang sekilas MDP 2024, Manual Desain Perkerasan Jalan yang diterbitkan oleh Bina Marga tahun 2024. Para pemirsa, kaitannya dengan ilmu tentang teknik perkerasan jalan ini sangat menarik tentunya ya, karena ini adalah materi yang terbaru, di mana ini adalah merupakan penyempurnaan dari materi sebelumnya, mengingat MDP ini ada MDP 2013, kemudian ada MDP 2017 ditambah dengan suplemen yang diterbitkan MDP itu suplemennya sekitar tahun 2021. Nah, ini menarik sekali karena memang ada beberapa hal-hal yang baru dan yang terpenting berarti desain perkerasan jalan yang terkait dengan kebinamargaan mengacu kepada MDP 2024, sehingga mengetahui, memahami isi tentang MDP 2024 adalah merupakan hal yang sangat penting sekali. Apa saja memang ada beberapa hal yang baru, baik itu perkerasan lentur maupun perkerasan kaku, baik itu jalan baru maupun itu jalan lama yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ada beberapa hal yang menarik. Di dalam ulasan saya memang ada beberapa komentar-komentar kritis yang terkait dengan tanah problematik, kemudian terkait dengan aspek lalu lintas, yaitu juga saya kritisi. Namun demikian ini hanya sekilas saja, nanti di lain kesempatan kita akan diskusi lagi lebih mendalam. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara global overview tentang MDP 2024 ini, rasanya layak untuk menyimak video yang saya siapkan ini, sehingga apa sebenarnya MDP 2024. Oke, para pemirsa, silakan simak sampai habis tayangan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sekilas Manual Desain Perkerasan Jalan MDP 2024. Ya, ini sangat menarik sekali karena ini merupakan pedoman di dalam desain perkerasan terbaru ya. Kalau saya lihat dari tanggalnya itu tanggal bulan Mei 2024 ya. Oleh karena itu bagi penggemar untuk desain perkerasan ini sangat menarik sekali ya. Oke, apa sebenarnya maksud dari diterbitkannya MDP 2024? Mengingat sebenarnya dulu sudah ada MDP 2013, kemudian setelah itu ada perbaikan, ada MDP 2017, bahkan ada suplemen tentang MDP 2017 itu yang diterbitkan kisaran tahun 2021. Nah, namun demikian namanya juga ilmu ya, berkembang terus, kemudian pedoman barangkali yang sebelumnya ada yang kurang sempurna sehingga diperbaiki lagi, sehingga terbitlah yang namanya MDP 2024. Nah, apa tujuan dari diterbitkannya MDP 2024 ini? Pertama, yaitu menyelaraskan manual perencanaan dengan spesifikasi pelaksanaan konstruksi. Artinya diselaraskan, disesuaikan secara menyeluruh ya. Tentunya nanti akan diiringi dengan spek yang sudah harus diperbaiki lagi, mengingat spek sebelumnya adalah spesifikasi teknis tahun 2018. Dengan adanya terbitnya MDP 2024 tentunya harus dilakukan update ya. Yang kedua itu adalah menyatukan atau juga menyelaraskan manual-manual pedoman perkerasan yang lainnya atau pedoman-pedoman yang lainnya, baik itu di lingkungan pekerja umum, perumahan rakyat maupun terkait dengan yang lain-lainnya ya. Mungkin yang diterbitkan secara terpisah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah pedoman MDP 2024 ini diupayakan untuk meningkatkan kinerja yang terkait dengan preservasi daya dukung tanah dasar dengan melalui perbaikan tanah dasar dan drainase. Jadi ada memang penekanan pada bagian preservasi yang terkait dengan daya dukung tanah dasar. Nah, MDP 2024 ini juga mengadopsi
untuk bisa menyesuaikan dengan material lokal. Ya sebenarnya sebelum-sebelumnya juga hampir sama sebenarnya, cuman mungkin ini bobotnya lebih besar lagi dan ada beberapa regulasi yang lebih khusus lagi untuk material lokal ini. Ya, oke. MDP 2024 itu sebenarnya ada dua bagian, ya. Bagian pertama itu adalah untuk jalan baru. Nah, kalau kita desain jalan baru yang sebelumnya belum ada, maka masuk di bagian satu. Sebelumnya berarti tidak ada penilaian kondisi kinerja struktur yang sebelumnya tidak ada. Nah, kemudian pada bagian kedua itu ada menyangkut tentang kaitannya dengan rehabilitasi dan rekonstruksi perkerasan jalan. Artinya apa di sini? Berarti rehab itu atau rekon itu berarti sudah ada barangnya, jalan yang sudah ada, kemudian dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi atau apapun namanya, ada pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan segala macamnya ini. Nah, ini dibicarakan di bagian 2. Nah, buku 1 dan buku 2 ini sebenarnya juga menyangkut ada dua jenis struktur perkerasan, yaitu baik lentur maupun perkerasan kaku. Jadi bagian 1 jalan baru juga dibahas tentang perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Kemudian bagian 2 yang kaitannya dengan rehab dan rekon itu juga dibahas tentang bagaimana kalau itu ketemu perkerasan lentur dan bagaimana penanganan untuk yang perkerasan kaku. Nah, oke, baik. Lalu sebenarnya apa yang terbaru? Nah, walaupun ini sekilas atau selayang pandang terkait dengan MDP 2024, namun demikian memang saya coba untuk merangkum dari buku yang sudah diterbitkan itu apa-apa sebenarnya yang terbaru atau apa-apa sebenarnya yang dirubah supaya kita paling tidak paham apa sebenarnya yang terbaru di MDP 2024 itu, ya, apa yang dihilangkan, apa yang ditambahkan, penekanan-penekanannya di mana. Ya, memang nanti bisa kita cermati satu-satu dan saya akan mencoba untuk berpikir kritis, ya. Kemudian apa isinya? Bagian 1 yaitu jalan baru. Itu ada istilah yang dulu di MDP 2017 namanya capping layer. Nah, ini ditiadakan, tapi sebenarnya ini hanya diganti istilah yang lain lah saja. Capping layer itu karena hanya sekedar fungsinya sebagai capping layer, tetapi sebenarnya materialnya apa? Nah, nanti akan saya berikan contoh apa sebenarnya pengganti dari capping layer itu, ya. Kemudian yang B, penanganan tanah problematik itu di atas 1 meter direkomendasikan dianalisis secara geoteknik. Ya, tentu walaupun di MDP 2017 juga sudah disinggung-singgung tentang penanganan bagaimana tanah problematik itu menyangkut tanah gambut, kemudian tanah ekspansif, kemudian tanah lunak dan jenis-jenis tanah yang lainnya. Ini memang harus dianalisis dengan geoteknik, walaupun mungkin di 2017 itu tidak terlalu detail, tapi sebenarnya sudah disinggung, sudah sama, sudah ada tentang bagaimana penggunaan tentang perbaikan tanah, kedalaman tertentu, kemudian menggunakan tiang mikro dan segala macamnya. Oke. Kemudian yang C, perhitungan volume lalu lintas untuk kebutuhan desain lalu lintas rencana tidak memperhitungkan atau tidak mempertimbangkan batasan rasio volume kapasitas RVK. Nah, ini yang saya sebenarnya kurang sepakat. Ilmu tentang traffic engineering ini kurang bisa kurang masuk di sini menurut saya. Jadi kalau ini diabaikan, artinya tidak memperhitungkan tentang rasio volume kapasitas, maka lucu memang dari segi transport planning, traffic engineering itu tidak masuk. Jadi menurut saya tetap ada suatu model pendekatan, yaitu RVK-nya itu kalau di pedoman ini kan 0,8, tapi dalam prakteknya juga masih bisa mencapai 1,0. Tapi ingat, hanya sampai dengan 1,0, satu saja, tidak bisa lebih dari 1,2, 1,3 dan seterusnya. Nah, sehingga menurut saya RVK ini memang
seperti itu. Tetapi ada batasan kapan RVK ini berlaku. Jadi ketika RVK itu sudah mencapai 1, maka pertumbuhannya harus 0, harus tidak tumbuh lagi sudah. Nah, soal panjangnya berapa durasinya sehingga RVK atau volume puncak ini tercapai, monggo silahkan diasumsikan. Kalau misalnya sebelumnya RVK-nya itu katakanlah terjadi jam puncak selama 2 jam atau 3 jam, dengan over capacity ini mungkin RVK itu pada 1,0 terjadi selama katakanlah 6 jam begitu. Tapi tidak dibenarkan kalau itu tidak dipertimbangkan terhadap RVK, sehingga ini yang sering kadang para desain ini pertumbuhan lalu lintas terus meningkat terus. Nah, ini yang menurut saya salah besar ini. Nah, ini koreksi saya kaitannya dengan MDP 2024 ya. Oke, kemudian yang di keberfungsian drainase bawah permukaan sudah dibuatkan opsi tipikal konstruksi lapisan drainase. Oke, setuju saya, bagus, enak. Nanti sudah ada gambar-gambarnya, tinggal pilih bentuk tipikalnya seperti apa. Kemudian yang E, nilai reliabilitas yang digunakan baik untuk desain struktur perkerasan baru maupun desain rehabilitasi adalah 90%. Oke, ini given ya. Oke, jadi saya garis bawahi tadi tentang RVK. Saya memang di halaman ini saya konsen di tanah problematik dan RVK. Jadi tanah problematik itu di MD 2017 juga sudah disinggung. Nah, kemudian yang ini RVK ini menurut saya ini terjadi kesalahan asumsi menurut saya MDP 2024 ini kalau sampai tidak mempertimbangkan RVK ya. Oke, masih lanjutan tentang bagian 1, lanjutan. Bagian desain katalog perkerasan lentur juga telah diubah. Oke ya, setuju. Ya, kita ikuti saja. Kemudian yang G, untuk lalu lintas rencana ESAL di atas 30 juta direkomendasikan menggunakan aspal PG70. Oke, setuju. Maksud saya ya kita ikuti, ini namanya pedoman ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan setuju dan tidak setuju, tapi saya akan mencoba untuk mengkritisi memang ya. Jadi yang sudah diatur kita ikuti. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang sekiranya di luar nalar ya kita perlu kritis ya. Oke. Bagian desain 4 diubah menjadi bagian desain 5 yang terkait dengan kriteria, spesifikasi dan mutu bahan desain perkerasan kaku untuk lalu lintas berat. Oke, kita ikuti. Kemudian I, untuk desain perkerasan kaku ya tentu menggunakan PDT 2023 ya. Cuma di sini dilengkapi dengan pedoman Astro Roots kaitannya dengan bagaimana desain perkerasan kaku. Oke. Sip, ini menurut saya informasi yang semakin lengkap. Kemudian bagian desain 4A diubah menjadi bagian desain 8A. Oke, itu saja terkait dengan beban lalu lintas rendah. Ya, kita ikuti ya. Oke, sip. Nah, kemudian apa dikaitkan dengan bagian desain 2? Bagian desain 2 ini bagian desain ya. Bagian 2 ini berbicara tentang untuk perkerasan kaku maupun lentur, tapi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Apa saja yang berubah, yang baru dari MDP 2024 itu ada uraian detail tentang tebal lapis tambahan ya. Oke, kita cermati ya. Kemudian yang kedua, prosedur tebal lapis tambahan perkerasan lentur untuk lalu lintas rencana di atas 10 juta ESA dan untuk lapis tambahan perkerasan kaku dengan aspal serta perkerasan komposit merujuk pada buku ASTO 93. Oke ya, berarti kita memang harus memperdalam ASTO, kemudian memperdalam Astro Root ya, walaupun di dalamnya sebenarnya sudah dicakup di MDP 2024. Artinya merujuk pada itu. Berarti belajar tentang MDP 2024 tidak boleh dilepaskan dengan belajar tentang ASTO 93 dan belajar tentang Astro Root ya. Oke. Kemudian yang C, tipe sumbu kendaraan tidak terdapat pada sumbu buku ASTO. Pada buku manual ini mengacu pada Astro Root. Ya, sama. Tadi sebenarnya narasi ini sudah berlaku umum ya.
Jadi ASTO dan ASTROTO ini menurut saya saling melengkapi untuk berbicara dalam konteks MDP 2017 ya. Oke, nah kemudian prosedur tebal lapis tambahan, lapis beton semen di atas perkerasan lentur merujuk pada metode Astroroot. Ya, oke, para pemirsa, kalau kita lihat satu layar ini saja, artinya apa? MDP 2024 ini menggunakan apa? Bukan suplemen, tapi referensi, baik itu dari ASTO 93 maupun Astroroot. Ya, oke, nah terkait dengan struktur perkerasan kaku yang tadi tentang kaitannya dengan capping layer, apa sebenarnya yang terjadi? Jadi betul memang. Jadi capping layer itu hanya sekedar istilah saja. Oleh karena itu dideskripsikan narasinya diganti dengan narasi timbunan pilihan berbutir kasar ya. Sini yang saya blok kuning ini, tapi narasi lebih lengkap ada yang saya crop dari gambarnya MDP 2024. Jadi ini tanah dasar, kemudian di dalam tanah dasar ini ada tanah setebal tertentu yang kaitannya dengan timbunan pilihan berbutir kasar, kemudian di sini adalah tanah asli, baik itu dengan perbaikan tanah, atau baik itu diperlukan atau jika dibutuhkan atau tidak. Oke. Berarti narasi yang di sini yang kaitannya dengan capping layer menjadi apa? Yaitu setebal 200 mm dapat berupa timbunan pilihan berbutir kasar. CBR minimum adalah 30%, PI 6 sampai 15, ini plasticity index ini ya. Dan ukuran berbutir maksimum 50 mm atau LFA kelas C, yaitu agregat kelas A, agregat lapis pondasi ya, kelas C, atau stabilitas semen dengan ketentuan UCS 10 kg per cm persegi ya. Oke, inilah yang disebut tadi istilah capping layer. Jadi capping layer yang hitam ini itu dinamakan capping layer, tapi isinya apa tentang ini. Jadi menurut saya bukan dihilangkan menurut saya. Jadi tetap sebutannya di sini adalah capping layer, tetapi narasinya adalah berupa bla 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 timbunan pilihan berbutir kasar ini. Ya, oke, itu yang kaitannya dengan struktur perkerasan, baik itu lentur maupun kaku. Ya, jadi struktur perkerasan itu kan ada add grade, kemudian ada timbunan, ada galian, maka semuanya berlaku model seperti ini, baik itu perkerasan kaku maupun perkerasan lentur. Ini saya juga crop satu gambar untuk yang tipe perkerasan lentur pada permukaan tanah asli, yaitu add grade. Berarti ada yang kaku, ada lentur, kemudian ada add grade, ada timbunan, ada galian. Nah, tipikalnya bentuknya seperti ini, saya tidak akan jelaskan, tapi di lain kesempatan kita bisa diskusi dengan materi yang lainnya. Oke. Kemudian berikutnya terkait dengan lalu lintas. Nah, lalu lintas ini memang klasifikasinya sudah lebih rinci lagi. Jadi kalau kita lihat di sini kolomnya di sini ya, ini ada klasifikasi kendaraan sampai dengan 7C4. Nah, di sini 7C4 ini ya. Ada 8 tapi ini kendaraan tidak bermotor. Untuk konteks struktur perkerasan saya menyebutnya 7C4 ya. Apa itu? Truk 7 sumbu. Yang dulu hanya maksimum 6 sumbu, sekarang dikenal ada 7 sumbu. Kenapa begitu? Perkembangan zaman. Jadi memang kalau kita lihat sekilas itu di jalan raya ada truk yang beredar itu sumbunya sudah 7. Bahkan sebenarnya di atas 7 juga masih ada lagi ya, kalau kita lihat di beberapa kejadian-kejadian terutama di proyek-proyek besar itu truk di atas 7 sumbu juga masih ada ketika membawa suatu material yang sudah sudah jadi ya, kemudian dinaikkan kendaraan berat dengan sumbu yang sangat banyak sekali. Oke. Nah,
Klasifikasi kendaraan ini, di sini ada klasifikasi kendaraan 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A1, 7A2, 7A3, 7B1, 7B2, 7B3, 7C1, 7C2A, 7C2B, 7C3, 7C4. Nah, ini yang tadi 7 sumbu tadi. Kemudian baru 8 kendaraan tidak bermotor. Bagaimana deskripsinya sudah ada di kolom uraian ini. Kemudian konfigurasinya ini ada 1.1 berarti bagian depan 1, bagian belakang 1 dan seterusnya. Kemudian ada kelompok sumbu. Nah, ini yang menarik, kelompok sumbu ini nanti sangat berguna terutama untuk perkerasan kaku, itu butuhkan dengan perhitungan untuk menggunakan kelompok sumbu ya. Kelompok sumbunya ada berapa, 2 atau 3 ya. Kemudian ada skema konfigurasi. Skema konfigurasi juga ada gambar tampak samping sehingga kelihatan rodanya ada berapa sumbu dan kelompoknya ada berapa saja. Kemudian di dalam skema konfigurasi ini juga ada tampak atas, bagaimana konfigurasi beban sumbunya, rodanya tunggal apa ganda dan seterusnya. Ini juga sudah bisa dilihat di sini sehingga nanti ketika desain ya itu bisa semakin jelas lagi mana yang sumbu tunggal, roda tunggal, kemudian sumbu ganda, roda ganda, roda 2 dan seterusnya. Ini sudah ada semua di sini, nanti tinggal dilihat sini. Nah, inilah para pemirsa kaitannya dengan lalu lintas untuk klasifikasi kendaraan. Ya, para pemirsa, inilah wujud dari manual desain perkerasan jalan di MDP 2024, kita singkat begitu. Ini secara administrasi, ini manual ini mempunyai registrasi nomor 03 MBM 2024 ya. Bentuk covernya seperti ini, diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, karena di PUPR itu ada berbagai macam direktorat, maka ini bisa berbagai macam direktorat, ini diterbitkan oleh Direktorat Bina Marga. Oke, ini surat edarannya. Kemudian ada pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Marga, kemudian ada prakata, ada daftar isi ya, ada susunan ya, susunan harmonisasi. Ini ada tenaga tim penyusun, ada narasumber, ada tim review. Saya lihat ini sudah memang punya kompetensi ya orangnya ya. Saya coba ikuti ketika sosialis seperti ini. Nah, ini daftar isinya ya. Nah, saya bagian satu struktur perkerasan baru. Nah, dengan bab 1, bab 2 dan seterusnya. Kemudian masuk di sampai dengan bab 8 dan seterusnya, bab 9, bab 10, baru dilanjut dengan bagian 2, yaitu rehabilitasi perkerasan, yaitu untuk jalan yang sudah ada, maksudnya seperti itu. Ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya sampai habis. Oke, kemudian ada daftar label dan seterusnya. Oke, itu ya isi dari MDP 2024. Baiklah para pemirsa, itulah yang bisa saya jelaskan tentang sekilas MDP 2024. Namun demikian, insya Allah kalau ada waktu ya, saya akan coba untuk mengajak diskusi dengan menampilkan materi-materi yang lebih tajam di masing-masing bab tadi, terutama hal-hal yang kritis kaitannya dengan desain, bagaimana menghitung jasa dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.